Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau cerita nih ya, apa namanya, tentang firasat gitu. Jadi buat kalian tuh yang udah rada-rada peka gitu ya, mata batinnya gitu ya, itu kamu jangan pernah mengabaikan firasat loh. Sekecil apapun kamu harus ikutin, karena itu tuh petunjuk dari Allah ya, melalui batin kita, melalui entah apalah ya. Pokoknya alam semesta ini tuh peduli banget dengan kita ya, dengan aku gitu. Tuh, karena pengen aku tuh selalu selamat, kita tuh selalu selamat, makanya dikasih firasat gitu. Aku mau ceritain, oh ya nih buat yang nonton di YouTube, berkali-kali aku bilang kamu jangan skip iklannya ya teman-teman, kamu berbagi-bagi kebaikan lah dengan aku, karena aku juga gitu. Kalau aku nonton video di YouTube bagus gitu ya, ada iklan, aku diemin, nggak aku skip sampai tulisan lewati iklan hilang gitu. Kenapa? Ya udah, aku bagi-bagi rezeki lah sama yang bikin video, karena dia juga udah ngasih ilmu sama aku. Nah, aku harap kalian juga gitu ya. Oke, balik lagi nih. Em, Pokoknya kalau kamu udah apa ya, udah bersinergi dengan alam semesta gitu ya, kamu juga ibadah, zikir sebagainya. Jadi di sini buat orang-orang yang salah persepsi nih ya, yang nyangka kita kita tuh yang pakai kias tuh nggak pada sholat katanya, mendingan sholat aja, zikir, sholawat. Emangnya kita kita nggak gitu? Emangnya orang yang pakai kias nggak pada sholat nih, buat orang Islam nih ya? Enak aja ya nggak sih? Buat yang nonis juga pasti kalian juga ibadah kan, selain pakai kias ibadah kan. Yang ngabulin siapa? Yang ngabulin kan Tuhan Allah. Ya kita berdoa lah. Kias-kias gitu kan cuman cuman perantara aja gitu, media aja gitu kan. Kita pakai pakai energi alam semesta kan gitu loh. Udah gitu ada yang bilang, oh kias daun salam, yang bener mah berdoa, berusaha, bekerja keras dan sebagainya. Terus yang nyuruh gue, yang nyuruh lu diem aja nganggur ngopi sambil nungguin daun salam siapa? Gitu. Emang aku ngomong gitu? Nggak ada kali aku ngomong gitu. Itu tuh salah satu ilmunya aja gitu kan ya. Buat mempermudah urusan kita, mudah-mudahan dikabulin sama Allah gitu. Ya kalau namanya ikhtiar kerja mah emang udah kewajiban atuh ih. Ini suka salah persepsi orang-orang. Ya udah, terusin lagi ya. Jadi aku mau ngomong soal firasat. Jadi em, aku tuh waktu itu lagi di kamar ya, terus udah gitu tuh, kan kamar aku tuh apa sih, kayaknya kayunya tuh atasnya udah agak lapuk, jadi pada turun gitu loh. Tahu gak kamu yang suka ada kotoran-kotoran apa sih, rayap kali ya yang makan kayu gitu loh. Terus aku tuh dalam hati kecil aku tuh gini, ayo ambil sapu ke belakang, sapuin cepetan gitu. Aku tuh gitu, aku malas tuh, aku diem aja. Ih cepetan ambil sapu, itu sapuin sapuin gitu. Pokoknya dalam hati aku tuh, ih bener-bener kayaknya nyuruh aku ke belakang gitu ya. Akhirnya aku beberapa saat kemudian aku ke belakang lah, ke dapur ngambil sapu. Ternyata di dapur, kamu tahu nggak, suami aku lagi masak air ya, itu udah mendidih gitu kan ya, udah mendidih banget, dan itu airnya udah tinggal sedikit lagi, tau nggak, berarti dia dari tadi itu masak air lupa gitu kan ya. Astagfirullahaladzim, aku langsung matiin kan. Terus nggak dikit lagi sih, pokoknya dia udah lama lah masak air ya. Aku langsung diem, terus aku langsung ngambil sapu gitu ya. Terus aku ke kamar, aku bilang, yang kamu tadi masak air ya? Iya, dia bilang, aku lupa, maaf ya, kata dia gitu. Ya ampun, kata gue, pantesan ya aku disuruh ke belakangnya, padahal aku tuh disuruh sekalian ngecek kompor, tahu nggak sih. Ya ampun, itu tuh aku tuh, bener-bener, ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah, terima kasih ya semesta, aku kan gitu kan ya, kayak gitu. Terus aku dulu pernah ya, zaman dulu nih, aku emang zaman dulu memang aku tuh sering kayaknya firasat aku tuh lumayan kuat gitu ya, aku sering banget dikasih petunjuk ya. Zaman dulu, zaman jebot, zaman kereta Jabodetabek itu masih Pakuan Express. Masih kayak ada kereta ekonomi malah yang desek-desekan itu, tau nggak? Aku tuh dari Jakarta waktu itu mau pulang kan, cerita ke Bogor, aku kerja di Jakarta dulu ngekos. Nah dari kosan aku tuh pakai kalung emas gitu. Udah dikasih tahu tuh dari mas di kosan, buka kalungnya, buka kalungnya, buka kalungnya, gitu mulu ya dalam hati aku tuh ya. Aku udah Pakuan tuh waktu itu, aku nyampe stasiun kota nih ceritanya, mau pulang. Di stasiun kota itu, dalam hati aku masih ngomong gini, itu kan ada WC di situ, kamu masuk ke sana terus kamu buka kalungnya gitu. Dan aku mengabaikannya, tau gak sih teman-teman, aku diem aja. Aku naik tuh kereta Pakuan, kamu tahu pasti kereta Pakuan itu akan terjadi. Itu nyampe stasiun mana aku lupa ya, aku dijambret, tau nggak, kalung aku jebret, ditarik, tau nggak sih. Dan ini ada bekas kuku dia ke sini. Aku langsung kaget, terus dia langsung turun lari ya, cepet, dia jalan santai gitu, bawa orang kalau nggak salah. Itu aku disitu langsung bengong,
Terus aku nangis tau nggak, dan aku dikerebutin sama orang-orang penumpang, malunya. Nangis aku kan berdiri kan posisinya ya pas lagi dijamret gitu, terus aku langsung dikasih tempat duduk tuh sama ada nggak tahu siapa. Aku duduk, aku nangis di situ tau nggak, malu tau nggak sih. Terus sosok yang ngasih tahu aku itu ya sampai gini, gitu kayaknya tuh aku ngeliat kayaknya bandel sih dibilangin kayak gitu tau gak sih temen-temen. Ya ampun. Dan masih banyak lagi lah kejadian-kejadian lain ya. Jadi kita tuh bener-bener nggak boleh mengabaikan tau gak sih petunjuk sekecil apapun dalam hati kita. Ikutin. Karena itu tuh buat keselamatan kita sendiri. Makanya apa-apa nih buat orang muslim ya, kalau mau memutuskan sesuatu, memutuskan pilihan atau apapun itu tuh istiqorohin dulu deh. Aku mau istiqoroh dulu, apapun aku istiqorohin dulu. Nggak ada tuh aku langsung ngambil keputusan aku mau kerja sama sama si Ani, aku istiqorohin dulu gitu ya. Ya Allah, kira-kira kalau aku kerja sama dia orangnya bener nggak, amanah nggak, gini gini gini. Nanti Allah ngasih tahu petunjuk dengan jalannya dia. Kita juga harus pintar tuh baca petunjuk Allah, bukan dari mimpi ya, ingat, bukan dari mimpi, tapi dari real kita lihat. Entah nanti ada yang ngasih tahu kamu, entah kamu nanti baca-baca cerita di Instagram atau dimanapun nih, kok mirip ya kayak kisah gua. Nah itu kamu baca deh di situ ceritanya kayak apa, itu petunjuk tuh kayak gitu. Jadi banyak banget cara-cara alam semesta pengen berkomunikasi sama kita tuh, banyak loh. Kitanya harus peka dan kita harus nurut gitu loh ya. Oke, aku mau cerita itu aja. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ikutin kata hati, udah gitu aja. Kalau kamu ragu jangan, udah nggak usah. Milih pasangan hidup apalagi. Aduh, istiqorohin. Jangan dulu langsung nikah. Ya, aku nikah istiqoroh dulu. Semua serba istiqoroh. Gitu biar kedepannya